Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Celoteh Pemula episode ketiga gitu ya. Pada kesempatan kali ini sebenarnya gue nggak berniat buat bikin konten gitu, tapi tiba-tiba gue kepikiran setelah gue terjadi beberapa kejadian yang mungkin disebabkan oleh kebodohan gue gitu. Bukan kebodohan sih, lebih kepada karena gue penasaran, kepo, terus gue cobain gitu. Dan gini, jadi gue mau cerita gitu kan. Di episode pertama gua bahas mengenai bagaimana gua sebagai YouTuber pemula tuh kaget gitu melihat mengetahui bahwa untuk menambah subscriber dan jam tayang itu bisa disiasati gitu dengan cara yang udah gue bahas kemarin, dan salah satunya itu adalah dengan cara membeli kayak gitu. Nah, eh, jadi hari ini itu karena gue terus belajar ya, gue ikutin tutorial-tutorial yang ada di YouTube mengenai tips bagaimana YouTuber pemula begitu ya. Jadi di episode pertama kan gue bahas mengenai bagaimana cara menambah subscriber secara instan gitu ya. Salah satunya adalah dengan mengikuti tab-tab komunitas gitu ya. Nah, tab-tab komunitas ini maksudnya adalah kita berkumpul gitu ya, bertemu dengan para youtuber pemula di channel youtuber yang sudah senior gitu, yang sudah besar kayak gitu, dan di dalamnya kita saling sharing, dan ujungnya sih pasti tujuannya adalah untuk sub for sub gitu ya. Nah, selain daripada di tab komunitas channel itu, ada juga yang menyarankan bahwa gabung ke grup-grup WA di WhatsApp gitu ya, grup-grup WA untuk youtuber pemula. Nah, gue kan coba gabung tuh, gue gabung ke salah satu grup di WA, grup YouTuber pemula gitu. Gue kira di dalamnya itu isinya adalah diskusi-diskusi bagaimana menjadi seorang YouTuber bagi pemula seperti itu. Ternyata isinya tuh penuh dengan jualan-jualan gitu, jasa-jasa untuk menambah subscriber, beli segala macam lah gitu. Jadi isinya semua tentang itu. Diskusinya nggak ada, semuanya jualan. Gue sih curiga jadi grup itu memang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk memanfaatkan para youtuber pemula gitu. Nah, karena isinya kayak gitu, gue nggak nyaman kan. Gue pengen, ya udah gue pengen keluar aja gitu lah. Tapi tiba-tiba ada yang japri gue nih, ada yang japri gue menawarkan kayak gitulah, menawarkan jasa dari grup sih. Dia japri gue, dia anggota grup itu gitu. Dia menawarkan jasa untuk menambah subscriber kayak gitu. Dia menawarkan harga gini, 300 subscriber itu 100.000 gitu. Kemudian 1000 view itu 30.000, kemudian 1000 like 20.000, seperti itu, totalnya 130.000 lah kayak gitu. Nah, sebenarnya dari awal gue udah gak percaya gitu. Gue gak percaya, dan walaupun gue percaya, kan gue cerita di episode yang pertama bahwa ada kemungkinan walaupun subscriber kita bertambah atau berhasil, besok-besoknya juga akan berkurang gitu, akan hilang kan, atau mungkin terdetek oleh YouTube atau seperti apalah, akan ada kendala lah, akan ada konsekuensi di kedepannya kayak gitu. Dan gue paham itu gitu, tapi karena rasa penasaran gue, masa sih bener gak sih gitu, ini kan cuma sebatas teori ya. Di episode pertama itu kan cuma sebatas teori gue yang baru tahu gitu, tapi gue belum belum ngerasain sendiri seperti apa gitu. Nah, akhirnya gue iseng ya, setengah iseng setengah berharap juga sih. Gue bilang, yakin gak nih, aman gak nih gitu, permanen gak nih, gue tanya seperti itu kan. Mereka jawab iya, jaminan bang, garansi, terus mereka kasih testimoni segala macam. Ya udahlah, terus gue bilang, ya udah bang, coba gue nyoba deh beli yang 100 yang 300 subscriber tuh, 100.000 kan gitu. Oke bang, biar aman bang, bayar setengah-setengah dulu aja. Saya kerjain setengahnya, abang bayar setengahnya, setelah itu lanjut setengahnya, abang bayar setengahnya lagi gitu kan. Wah, mereka juga hati-hati nih, maksud gua kira nih mereka hati-hati tuh berarti beneran nih kan gitu. Ya udah tuh, gue sih setengah, tadi gue nating tulus juga karena uangnya juga gak terlalu besar kan gitu. Ya udah, proses deh gitu, proses. Bener tuh, dalam waktu 20 menit subscriber gue bertambah 150 kayak gitu. Ya udah, gue bayar 50.000 kan gitu. Kemudian dia nanya kan, lanjut ke bang, yaudah lanjutin aja sekalian gitu, gue transfer lagi nih gitu kan. Nambah lagi lah menjadi 300, subscriber gue bertambah gitu. Setelah gue bayar 1.000, terus gue bilang, dia nawarin lagi, bang mau nggak nambah like-nya gitu, nambah view-nya segala macam gitu, bayar. Terus gue bilang, nanti dulu ya, gue cek dulu, gue bilang gitu, nanti gue kabarin lagi. Nah, gue sebenarnya hati-hati juga, gue nggak mau terbawa permainan kayak gitu kan. Gue pengen lihat dulu nih sehariannya seperti apa, dan ternyata bener gitu. Bener, sore ini gue cek lagi, subscriber gue yang tadinya nambah 300, buset deh, berkurang.
mungkin tinggal sisa berapa tuh, sisa dari 300 itu yang hilang 270-an, berarti gue tinggal sisa 30, enggak malah sisa 20 subscriber kayak gitu. Dan gue cuma bisa ketawa-ketawa aja gitu, gue ketawa terus harusnya kan gue mau komplain dong ke si abangnya itu kan, gue komplain dan ternyata seperti yang gue duga gitu, nomornya tuh langsung checklist 1 dan gue yakin gue diblok pasti gitu. Ini langsung diblok kan, ya udah gue balik ke grupnya tuh, grup youtuber pemulanya itu kan, gue masuk ke grupnya dan nggak gue kata-katain sih, gue cuma ketawa terus gue bilang iya akhirnya gue ketipu juga. Gue notice tuh bahwa penawaran itu penipuan gitu, terus ada yang nge-counter enggak, gue nggak penipuan, di sini aman kok, bisa kok segala macam gini gini gini. Gue bilang tetap aja intinya mah kita memakai cara curang gitu kan. Terus gue bilang kayak gini, gue bilang tanya aja sama hati nurani lo para youtuber pemula gitu kan, lo kan bikin konten, cita-cita pengen jadi youtuber kan, pengen konten lo kan ditonton gitu. Terus tiba-tiba lo ambil jalan pintas dan faktanya walaupun secara angka subscriber lo atau views lo bertambah, tapi sebenarnya konten lo gak ada yang nonton gitu. Nah, gimana perasaan lo, seperti apa kayak gitu. Kayak gitu kan. Terus gue langsung bilang, hei para pemula, cepetan sadar sebelum kalian dimanfaatkan oleh oknum-oknum. Gue rasa sih bukan oknum, mungkin semua orang yang ada di grup itu yang mereka menawarkan jualan-jualan itu, gue yakin sih rasa-rasanya mereka itu mengandalkan keberuntungan. Mengandalkan keberuntungan tuh mereka coba dengan cara mereka. Gue sih yakin tuh mereka tuh dia bilang sih dengan cara panel website segala macam, mungkin yang gue ceritain di episode pertama, dengan mengumpulkan kredit, mungkin kredit itu dijual, kredit itu nanti ditukarkan, dan mungkin dalam hal ini mereka jual ke para youtuber pemula untuk menambah subscriber kayak gitu. Dan konsekuensinya terjadi gitu, mengandalkan keberuntungan. Mungkin yang berhasil yang gagal. Tapi buat gua nyari duit tuh begitu banget ya. Mereka menawarkan jasa yang belum jelas kepastiannya gitu, berhasil atau tidaknya. Kalaupun berhasil, gua rasa itu keberuntungan. Atau kalaupun nggak keberuntungan, gua rasa ya nih pakai cara curang aja gitu. Ya gitu sih. Jadi video ini gue buat bukan bermaksud membela kebodohan gue akuin gue bodoh barusan gitu ya, bukan bodoh sih sebenarnya. Gue sadar kalau ini tuh sesuatu yang bermasalah gitu, tapi karena gue penasaran, gue pengen coba. Makanya ketika terjadi penipuannya pun gue nggak sakit hati gitu. Gue nggak sakit hati karena dari awal ekspektasi gue kalau terjadi ya udah gue ikhlasin. Gue bilang sedekah, tapi nggak bisa juga dibilang sedekah sih ya. Karena ya udah intinya gue ketipu lah gitu, tapi oke lah, pelajaran buat gue. Jadi buat para youtuber pemula, cepetan sadar gitu loh, kalau perlu pengen ikutin tutorial untuk bagaimana menjadi youtuber pemula, lo inilah pilih-pilih lah tutorial yang bener gitu. Yang pasti sih nggak pakai jalan curang sih. Mungkin ada youtuber yang mereka mengajarkan bagaimana mengundang views yang banyak, subscriber yang banyak gitu kan. Utamanya kan malah yang benar itu mungkin mengajarkan bagaimana cara membuat konten yang baik, bagaimana cara mengatur SEO-nya gitu, search engine-nya gitu ya, bagaimana cara trik-trik untuk membuat judulnya, keyword, kata kunci segala macam. Nah itu mungkin lebih masuk akal dibanding tutorial-tutorial yang mengajarkan apa ya tadi ujung-ujungnya jualan gitu. Ada loh yang mereka awalnya mengajarkan tutorial trik-trik bagaimana jadi youtuber pemula, tapi endingnya mereka jualan. Itu ada. Walaupun banyak juga youtuber yang mereka mengajar memberikan tutorial, tapi murni tutorial, dan gue lihat tutorialnya benar-benar bagus gitu. Kayak gitu sih. Jadi gitu aja teman-teman. Mungkin ini lebih kepada curhatan gue sih gitu. Nggak ada materi yang bisa gue sampaikan gitu, karena gue balik lagi ya, karena celoteh pemula kan sebenarnya lebih kepada sudut pandang gua gitu ya, sudut pandang gua sebagai pemula melihat fenomena-fenomena yang terjadi seperti itu. Jadi nggak ada istilahnya gua ngasih walaupun gua ngasih informasi, sebenarnya informasi yang baru gua dapet dan belum terbukti juga sama gua, tapi ya gua sampaikan gitu, bukan berarti memang gua lebih tahu kayak gitu. Oke, sorry. Maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih udah menonton dan mengikuti cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.